pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga dalam keadaan sehat dan bahagia sedang berkumpul bersama keluarga yang ada di rumah. Senang sekali saya Agnes Saraswati kembali hadir menyapa Anda di program Sehat Selalu, di mana kali ini kita akan membahas tema seputar asma, penyakit kronis pernafasan yang harus segera ditangani bersama narasumber yang datang dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Baik, pemirsa, penderita asma memiliki saluran pernafasan yang lebih sensitif dibandingkan orang normal. Ketika paru-paru terpapar pemicu asma, maka otot-otot di saluran pernafasan akan kaku sehingga membuat saluran tersebut menyempit. Selain itu, produksi dahak juga meningkat. Kombinasi dari kondisi ini membuat penderita mengalami gejala asma. Penyakit asma sendiri jika tidak segera ditangani akan berbahaya. Untuk itu pemirsa, hari ini kita akan membahas bagaimana penanganan pada penyakit asma ini dengan narasumber kita, Dr. Yuyus Dwi Prasetyo, spesialis paru dari Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Tetapi sebelum kita menyapa narasumber kita, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI, juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check up kesehatan untuk para TNI, Polri maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap hari Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Baik, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Ada Dr. Yuyus ya yang sudah hadir di studio Sakti TV. Selamat pagi Dr. Yuyus. Selamat pagi Mbak Agni. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Mantap. Mantap. Nah, ini kalau ngomongin soal asma ini sebenarnya pembahasan asma itu kan memang meluas banget ya dokter ya. Nah, tapi mungkin boleh dijelasin dulu nih dokter, pertanyaan saya yang pertama. Sebenarnya asma ini termasuk kategori yang berbahayakah atau kira-kira gimana sih dok? Baik Mbak Agni, jadi sebenarnya asma itu adalah penyakit yang dapat dicegah. Oke, penyakit heterogen yang dapat dicegah. Tapi meskipun dapat dicegah, kalau tidak ditangani dengan tepat, ya nanti lama-lama jadi berbahaya Mbak Agni. Jadi gejalanya itu kan saluran nafasnya menyempit. Betul. Kalau menyempitnya sangat hebat, kalau tidak ditangani dengan tepat bisa terjadi gagal nafas. Oke. Seperti tadi yang di awal disampaikan itu ya dok ya. Ya. Tapi berarti berbahaya jika tidak segera ditangani. Betul. Berarti ya dok ya. Kalau masih dalam kategori aman, masih bisa dihindari, nggak berbahaya berarti ya dok ya. Sebetulnya penyakit ini dapat dicegah dan dapat dengan mudah dikontrol. Oke, sebenarnya. Tergantung bagaimana si penderita ya. Betul, tergantung si pasiennya sendiri. Tergantung si pasiennya. Nah, kalau misalkan perbedaannya deh dok dari asma sama bronkitis. Nah, itu perbedaannya apa tuh dok? Mungkin ada beberapa orang yang beranggapan bahwa kedua penyakit ini adalah sama gitu karena sama-sama menyerang paru-paru ya. Betul. Nah, itu gimana tuh dok? Jadi paru itu kan ada parunya sendiri sama saluran nafasnya. Oke. Nah, ada organnya sama saluran nafasnya. Betul. Nah, asma sama bronkitis itu sama-sama yang terkena adalah di saluran nafasnya. Oke, saluran nafasnya berarti. Di saluran nafasnya. Jadi bronkitis itu asal katanya dari bronkus. Bronkus itu saluran nafas, itis itu radang. Jadi radang pada saluran nafas. Oke. Jadi secara umum artinya radang saluran nafas, gejalanya ya batuk. Batuknya sering batuk, terus keluar dahak seperti itu. Penyebabnya macam-macam. Jadi bisa karena infeksi, bisa karena pengaruh alergi, bisa karena pengaruh asap-asap dan lain-lain. Si bronkitis. Okay. Bedanya dengan asma, kalau disertai dengan sesek, nah itu namanya jadi asma. Sebenarnya gejalanya mirip, cuman kalau asma itu
ada faktor riwayat alergi, riwayat atopi, riwayat keturunan, plus disertai sesek. Nah, itu bedanya. Kalau bronkitisnya? Bronkitisnya biasa radang saluran nafas saja, penyebabnya macam-macam, tapi tidak disertai dengan sesek. Bukan dari keturunan juga nggak pengaruh? Enggak. Beda dengan asma itu tadi. Beda dengan asma. Nah, kalau asma itu kan dia ada penyempitan di saluran nafasnya tuh, Dok. Nah, kalau si bronkitis ini berarti apakah di saluran nafas itu terdapat luka atau penyempitan juga, atau kalau penyempitannya berarti sesak nafas itu tadi jadinya? Ya. Nah, itu kalau di bronkitis itu gimana sih, Dok? Mungkin kalau boleh dibahas sedikit. Di bronkitis itu ya dia ada radang di saluran nafas. Oke, kalau luka kita gitu? Ya semacam kalau kita radang di tenggorokan itu kan iya. rasanya Sakit kalau di tenggorokan gitu kan bisa terasa. Kalau di Iya, bronkitis betul. itu kan tidak ada sarafnya, jadi tidak kerasa. Mirip-mirip. Jadi nanti akhirnya keluar lendir, jadi Oke. batuk seperti itu. Oh, itu kalau sakit jangka panjangnya mungkin seperti itu mungkin Ya. Dok, ya. Ya nanti akan kita bahas lebih mendetail seputar bronkitis di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, Dok ya. Nah, ini kita Mungkin berfokus next time. Nah, mungkin next time. Ini kita berfokus pada asmanya dulu aja deh. Karena memang asma ini kan seperti tadi yang dokter sampaikan bahwa penyebabnya itu juga macam-macam ya, Dok ya. Bener. Pencetusnya itu macam-macam. Bisa juga karena keturunan itu tadi ya, Dok ya. Dan ini kalau misalkan penyebabnya deh yang paling umum gitu, Dok. Dari asma. Dari pertama kali orang kok bisa mendeteksi, oke, kamu kena asma, ini penyebabnya pertama kali yang paling umum itu apa sih, Dok? Jadi asma itu kan seperti di awal tadi dibilang saluran nafasnya lebih sensitif. Lebih sensitif. Asma itu biasanya penyakit genetik atau penyakit bawaan. Oke. Penyakit genetik atau bawaan. Jadi di dalam dirinya sendiri sudah ada bakat. Jadi bakat nafasnya lebih sensitif. Faktor lingkungan itu mencetuskan. Penyebabnya di dirinya sendiri. Jadi memang di karena dirinya udah ada bakatnya genetik, itu tadi ada ya? bakatnya itu tadi. Berarti nggak serta-merta orang itu langsung tiba-tiba kena asma gitu, enggak? Kalau tanpa ada faktor genetik gitu enggak? Oke, berarti perbedaannya mungkin di situ ya, Dok, ya, bahwa asma itu pasti ada unsur genetiknya juga gitu. Kalau misalkan nggak ada asma mungkin bisa jadi sesak nafas biasa berarti ya, Dok. Sesak nafas biasa. Cuman capek gitu ya, Dok. Nah, ini mungkin yang harus dipahami oleh pemirsa ada di rumah, Dokter, karena takutnya ketika pemirsa ada di rumah itu merasa bahwa aduh aku kok sesak nafas ya gitu ya. Ternyata bukan asma gitu karena nggak ada genetik ya, Dok. Ya. Oke, garis bawah ya pemirsa ya. Nah, kalau misalnya gejala sesak nafas, gejala asma ini kan kayak sesak nafas, batuk, terus dada terasa nyeri, kayak hampir sama dengan gejala dari penyakit lain nih, Dok, ya kan. Lalu gejala apa nih kira-kira yang paling menunjukkan bahwa oke, aku kena asma gitu? Jadi gejala yang pasti maksudnya menunjukkan oh kamu 90% mengarah ke asma. Benar. Sifat penyakit ini dia kumat-kumatan. Oke. Kumat-kumatan. Jadi kumat-kumatan, jadi batuk hilang, timbul, sudah diobati, nanti batuknya reda, terus muncul lagi seperti itu. Oke, jadi Jadi itu sifat yang membedakan dia kumat-kumatan plus ada faktor genetik itu tadi. Oke, ada 2 poin nih berarti ya, Dok, ya, faktor genetik dan kumat-kumatan. Kalau cuma sesekali, oh berarti bukan asma Belum nih, tentu, belum ya. tentu asma. Makanya mungkin kalau misalkan merasa badannya, merasa dirinya sudah sering sesak nafas, mungkin boleh konfirmasi ke orang tua apakah ada yang punya asma begitu Faktor ya, Dok, keturunan ya. ya. Tapi apakah kayak gitu langsung turunannya dari orang tua atau mungkin dari kakek neneknya juga bisa ya, Dok? Dari kakek, nenek. Bisa juga ya berarti Bisa ya? Nggak juga. harus langsung turunan dari orang tua berarti ya? Oke, catatannya dari Pokoknya situ. yang masih ada hubungan apa? Darah. Hubungan darah. Ya, Oke. betul. Yang paling penting adalah 2 hal tadi. Kalau misalkan gejala yang paling menunjukkan adalah kalau memang punya genetik asma, dan juga yang kedua adalah apa tadi, Dok? Saya lupa. Kumat-kumatan. Kumat-kumatan. Kalau nggak sering kumat-kumatan berarti hanya sesak nafas karena lelah. Nah, itu masih perlu dievaluasi Nah, lagi. itu ya. perlu dievaluasi. Yang penting bisa dikonsultasikan dengan dokter atau profesional ya, ke Dokter Yus di Rumah Sakit DKT ya. Jadi untuk pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi, Dokter, untuk segmen berikutnya pembahasan seputar asma ini. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih Anda. Salah. Terima kasih Anda gak benak. Maaf, Dokter. Wes ya, yuk.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sehat Selalu, masih membahas seputar asma, penyakit kronis pernafasan yang harus segera ditangani. Bersama Dr. Yuyus, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Nah, tadi di segmen awal sudah membahas seputar berbahaya nggak sih si asma ini? Berbahaya kalau tidak ditangani dengan cepat dan tepat ya dokter ya. Terutama kalau mungkin si penderita ini nggak sadar bahwa dia itu punya bakat asma ya dok ya. Itu mungkin pemirsa harus konfirmasi ke orang tua masing-masing apakah ada riwayat asma sebelumnya, jadi bisa aware ke diri sendiri ya dok ya. Nah ini kalau misalkan orang ini udah kena asma nih ya dok, udah punya asma gitu, jika mengalami serangan asma atau kambuh gitu ya, apakah juga mengalami gejala yang sama atau bisa jadi menunjukkan gejala yang lebih parah gitu? Kalau sebelumnya ada riwayat asma? Iya, sudah ada riwayat asma gitu. Jadi gejalanya hampir sama sih, meskipun dulu ada asma terus sekarang kambuh lagi, gejalanya sama aja. Tergantung seberapa sering dia terkena paparan. Pemicunya itu tadi. Semakin sering dia terkena paparan, semakin sering juga dia jadi sering kambuh ini asmanya, dan semakin susah nanti mengontrolnya seperti itu. Betul. Tapi biasanya asma muncul sejak kecil, nah ini dewasanya biasanya enak. Oh gitu dok. Enaknya gimana? Enaknya gini. Penanganannya gitu? Dari pasiennya sendiri. Okay. Jadi gejalanya biasanya kalau sudah sejak kecil dia punya asma, biasanya dewasa muncul itu gejalanya tidak terlalu berat. Iya gitu. Sih dok. Saya juga begitu. Jadi pemirsa kalau boleh cerita, saya juga dulu dari kecil itu kalau misalnya kayak dingin gitu dok, itu suka ada asma. Ternyata memang mama saya tuh punya asma gitu. Jadi kalau dulu tuh kebiasaan kalau sampai seseknya tuh sampai susah nafas. Waktu kecil ya? Iya, waktu SMP kayaknya dokter apa SMA gitu saya lupa. Terus habis itu kalau besar ini ya seseknya tapi nggak separah dulu. Betul. Gitu, dan bener-bener jarang banget gitu dok. Apa kayak gitu juga pengaruh ya dok ya, karena pencetusnya minim gitu mungkin, atau bagaimana ya dok? Enggak, jadi ya memang perjalanan penyakitnya seperti itu. Oh gitu. Kalau yang munculnya sejak baru dewasa, itu biasanya gejalanya lebih berat. Oh gitu. Beda ya? Oh iya benar sih. Nah, dari statistik seperti itu. Biasanya kalau sudah kecil sudah punya asma, dewasanya biasanya gejalanya tidak terlalu berat. Tapi kalau sejak kecil munculnya asmanya baru setelah umur dewasa, biasanya gejalanya juga agak berat. Agak ekstrim. Ini pengaruh juga daya tahan tubuhnya pada dewasa kan lebih bagus, lebih lengkap. Otomatis kalau ada itu kalau ada pencetus itu responnya jadi lebih sensitif begitu. Lebih berlebihan. Nah, karena dan tubuhnya yang sudah bagus, lebih mature, lebih bagus. Oke, jadi reaksi dari setiap tubuh pun pastinya berbeda ya dok ya. Setiap orang karena pencetusnya juga berbeda-beda begitu dok. Cuman kalau jadi catatan lagi dari pertanyaan ini adalah kalau udah tahu sakit dari kecil, bisa jadi besarnya nanti dia tuh nggak sakit, kumatnya nggak ekstrim begitu. Betul. Ya dok. Tapi kalau sakitnya baru pas dewasa nih, nah itu yang harus diwaspadai karena biasanya lebih ekstrim gejalanya. Begitu ya dok ya? Ya nggak ekstrim-ekstrim. Iya nggak ekstrim-ekstrim banget pemirsa. Nanti saya dikira nakut-nakutin. Iya. Saya juga waktu kumat itu nggak yang gimana-gimana, pasti langsung dibawa ke rumah sakit di inhaler ya dok? Di nebul. Iya diuap gitu aja udah enakan, dikasih obat pulang selesai. Nggak yang harus setiap hari diuap gitu sih pemirsa, aman. Yang penting ditangani ke ahlinya, ke dokternya. Betul. Nah tapi kalau mungkin sebagai edukasi juga nih untuk pemirsa yang ada di rumah dokter ya, kira-kira pertolongan pertama pada pasien asma itu yang harus dilakukan itu kira-kira apa? Mungkin nggak cuma untuk keluarga, nggak cuma untuk si pasien tapi juga keluarganya, untuk kitanya juga, kira-kira gimana dokter? Kalau memang dia tidak ada riwayat sebelumnya, kalau ada gejala sesek ya lebih bagus segera, kalau misalkan di luar jam kerja gitu ya, segera bawa ke IGD. Cuman misalkan kalau dia sudah ada riwayat asma, sudah sering kontrol, kalau ada waktu serangan itu ya segera atasi gejalanya. Misalkan dalam arti gini, jangan misalkan sudah ada gejala nih, wah ringan enteng, nanti aja aku minum obatnya. Nah jangan seperti itu. Begitu mulai terasa tidak enak, segera ditangani, segera minum obat yang diresepkan, yang diresepkan, yang biasa dikonsumsi untuk di rumah. Tapi kalau memang baru pertama kali ya lebih baik
diperiksakan, dibawa ke UGD seperti itu. Kalau sudah pasien rutin sudah ketahuan asma ya dia harus punya, maksudnya punya obat yang untuk emergensi itu harus punya. Betul, yang Obat harus emergensi, ada di dalam obat pengontrol, dibawa itu, gitu. obat asma itu harus dibawa kemana-mana. Kalau orang yang sudah ada asma, berarti harus Apalagi- bawa obat asma kemana-mana. Apalagi yang sering kumat-kumatan gitu ya dok ya. Kecetus apa dikit kumat begitu. kambuh. Berarti itu kalau misalkan oke ini kita berbicara POV-nya si pasien asma yang sering kumat-kumatan begitu dokter. Itu berarti kalau misalnya mereka kambuh gitu harus langsung diminumin obat gitu ya dokter ya untuk mengontrol si asmanya itu. Jadi untuk pengobatan orang asma itu kita lihat dulu gejalanya. Oh. Seberapa sering dia kambuh. Ada obat yang harus dipakai rutin, ada obat yang boleh dipakai kalau sewaktu-waktu aja. Oke. Nah, kalau tingkat kontrol asmanya bagus, gejala kambuhnya mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, ya itu tidak perlu obat untuk mengontrol asmanya. Cuman kalau dia kok sering kambuh, seminggu lebih dari 2 kali, lebih dari 3 kali, yaitu waktunya dia harus pakai obat untuk mengontrol. Biar asmanya tidak bolak-balik kambuh. Karena prinsip pengobatan orang asma itu orang asma tidak boleh bolak-balik kambuh. Karena nanti efek jangka panjangnya tidak bagus. Saluran nafas itu jadi waktu kambuh itu kan menyempit, bengkak, keluar lendir banyak. Jadi kalau bolak-balik kambuh, melebar, menyempit, melebar, akhirnya itu jadi kaku permanen. Takutnya nanti efek jangka panjang itu. Usia tua, usia 50 ke atas, kalau sudah menyempit permanen susah mengontrol. Makanya kalau ada gejala asma itu ya segera diperiksakan, segera kita kontrol. Biar nanti efek jangka panjangnya yang tidak terlalu berdampak buruk lah istilahnya. Karena kalau misalkan gangguan pernafasan kan juga pasti akan sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya dok ya. Apalagi kalau sudah lansia kan organ tubuhnya kan juga tidak bisa berfungsi secara optimal seperti waktu masih muda. Jadi paling tidak apa yang bisa dijaga dengan baik ya dijaga dengan baik dan dikontrol dengan baik gitu. Nah sekarang kalau gitu dari sudut pandang seorang dokter, diagnosis terhadap pasien asma itu kira-kira gimana sih dok kira-kira? Yang pertama dari gejalanya. Dari gejalanya dulu. Kalau pertama kita mendiagnosis dari gejalanya. Betul. Batuk tidak sembuh-sembuh, kumat-kumatan, sesak nafas, sesak bisa disertai bunyi gitu. di waktu-waktu tertentu. Oh iya. Nah, di waktu-waktu tertentu. Terus ada riwayat alergi apapun, alergi kulit, alergi terhadap makanan. Terus ada riwayat keluarga. Nah, riwayat keluarga ini penting. Nah, ini kalau ini sudah ada, itu sudah ya hampir 60% sudah bisa kita pastikan. Oh ini jangan-jangan asma. Terus pemeriksaan satu lagi yang ini spirometri. Nah, setelah ada gejala kita tes spirometri. Pemeriksaan untuk melihat fungsi parunya. Terus ada lagi namanya tes provokasi bronkus. Jadi kita masukkan. Jadi bronkus itu saluran nafas. Betul. Saluran nafasnya lebih sensitif kan. Benar. Nah, kita masukkan bahan. Nah, nanti kalau dia ternyata misalnya kita semprot nih, kalau dia menyempit, terus nanti kita kasih obat untuk bronkodilator namanya, melebarkan lagi. Ternyata dia melebar, kemungkinan dia juga mengarahnya ke asma. Jadi kayak dipicu dulu gitu. Ya, tes provokasi. Terus bisa juga dengan tes alergi. Tes alergi itu melihat kira-kira dia alergi apa aja. Jadi gejala spirometri, tapi provokasi bronkus kita jarang lakukan. Karena ya resiko juga. Orang yang tidak apa-apa dikasih obat terus nanti saluran nafasnya jadi menyempit terus sesak, itu kan juga resiko. Berarti dari 2 diagnosis itu tadi saja sebenarnya sudah cukup untuk mendeteksi pasien ya dok ya. Nggak harus sampai ke tahapan yang ketiga dan keempat ya dok ya. Berarti proses diagnosis pasien asma itu ada lumayan panjang ya dok ya untuk bisa mendeteksi bahwa ini asma gitu. Tapi cukup 2 tahapan tadi aja, gejalanya terutama yang paling penting dan kooperatif si pasien untuk ngobrol dengan dokter. Betul. Dan yang kedua tadi apa tadi dokter? Spirometri. Untuk melihat tes fungsi paru. Tes fungsi parunya. Dari situ tadi sebenarnya sudah cukup. Betul. Ya dokter ya untuk mendiagnosis pasien asma. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi karena ya, tadi kalau misalnya dokter sampaikan berarti kalau kita picu dengan sengaja pasien yang normal itu bisa jadi malah jadi sakit ya dok ya? Ya takutnya kalau langsung menyempit saluran nafasnya. Itu kan kalau orang asma kan dikasih set, dia akan gampang menyempit saluran nafasnya. Itu namanya tes provokasi. Jadi diprovokasi dia menyempit. Iya benar. Kalau orang asma pasti dia akan menyempit. Langsung menyempit gitu.
Tapi kalau orang normal ya itu tadi. Ya itu tes provokasi itu harus benar-benar dilakukan di Bener. fasilitas yang bagus, yang lengkap. Betul. Tapi jarang dilakukan. Jarang dilakukan. Nah, sudah 2 tahapan tadi sudah cukup sekali. Tapi bukan berarti diagnosis sendiri di rumah ya pemirsa ya. Ngobrolnya sama dokter, bukan sendirian di rumah. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi dokter di segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar asma, penyakit kronis pernafasan yang harus segera ditangani. Tetapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita bersama Dr. Yuyus dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun, saya ingin kembali menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check up kesehatan untuk para TNI, Polri maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Oke. Kita kembali ngobrol dengan Dr. Yuyus ya, spesialis paru, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Nah, kalau misalkan nih dokter, next question ya. Kalau misalkan apakah asma yang sedang atau jika dibiarkan itu tidak diobati dengan benar akan menjadi asma yang berat? Emang ada ya dok, asma tingkatan ringan, sedang, berat itu ada ya dok? Ada. Oh ada. Nah itu kalau misalnya nggak diobati dengan benar dari asma yang sedang itu apakah dia bisa naik level ke berat begitu atau bagaimana? Bisa. Jadi asma itu kan hubungannya dengan apa? Pencetus-pencetus itu tadi. Betul. Dengan berbagai macam hal pencetus itu tadi ya dok. Jadi misalkan kalau asma ringan ya itu tadi gejalanya jarang kambuh. Benar. Kapan dia jadi asma sedang? Kalau asma ringan ini sering terpapar oleh pencetus-pencetus. Semakin sering terpapar pencetus, semakin tidak patuh dia terhadap pengobatannya. Nah, saluran nafas ini kan bolak-balik kambuh seperti saya bilang tadi. Betul. Menyempit, melebar, bolak-balik bengkak, bolak-balik radang, akhirnya lama-lama jadi dibutuhkan dosis yang lebih besar untuk memberikan efek yang sama. Jadi misalkan dengan satu semprot aja kadang bisa melonggarkan, karena dia bolak-balik kambuh, bolak-balik meradang, akhirnya saluran nafasnya jadi kaku, betul, jadi kaku. Akhirnya dibutuhkan dosis yang lebih besar untuk biar dia bisa membuka lagi, biar bisa melebar Lagi begitu. Sekarang gimana caranya biar dia tidak jadi asma yang berat? Prinsipnya ya itu, pokoknya gimana caranya asmanya itu jangan bolak-balik kambuh. Dikontrol ya dok ya. Biar tidak bolak-balik kambuh, nomor 1 bukan obat. Nomor 1 adalah kenali pencetusnya. Baik. Karena asma tidak akan muncul gejala kalau tidak ada pencetus. Yang kedua, hindari pencetusnya. Nah, kalau dengan 2 ini aja sudah tidak pernah kambuh, tidak perlu obat sebenarnya. Nah, obat ini sifatnya hanya membantu aja apabila sudah berusaha maksimal mengenali pencetus, menghindari pencetus, tapi tetap masih sering kambuh, ya baru dibantu dengan obat seperti itu. Yang paling penting adalah mengenali pencetusnya dulu. Mengenali pencetusnya dan menghindari dan mengontrol pencetusnya itu tadi. Biar nanti tidak jadi berat asmanya. Betul. Itu berarti pencetus setiap orang pun juga beda-beda ya? Karena orang alergi kan beda-beda. Iya sih, benar sih. Saya aja kalau mungkin kenapa gitu baru kerasa sesak gitu. Ada yang orang asma kena bulu kucing sesek kambuh, ada yang orang asma kena bulu kucing tidak ada masalah juga ada seperti itu. Jadi yang tahu pencetusnya itu ya dia sendiri. Betul. Mungkin objek pencetusnya ini sama, tapi ketika dihadapkan dengan 2 pasien yang berbeda, Betul, itu reaksinya juga reaksinya beda. bisa beda.
Oke, makanya nggak bisa disamaratakan pasien Betul, asma satu dengan yang lainnya ya dok ya treatmentnya. Nah itu kan kalau berarti tahapan si asma ini dari yang sedang menjadi berat itu karena dia terlalu sering kambuh begitu ya dok? Terlalu sering kambuh, Terlalu sering terlalu kambuh. kena pajanan Pencetus pencetus itu itu tadi. Nah, Iya. tapi apakah bisa jadi kalau misalnya jarang kambuh, terus jarang kena pencetus gitu ya dari yang berat gitu terus menjadi ringan gitu, apakah mungkin dokter? Bisa aja, Bisa aja. bisa aja. Asal dia terkontrol asmanya. Kembali lagi berarti ya. Selama mm. dia terkontrol ya bisa jadi aman-aman aja. Aman-aman aja. Tapi kalau enggak terkontrol ya pasti jadi berat. Bener. Nah, ini kalau misalkan ini studi kasus deh dok, pertanyaan yang mungkin out of the box gitu ya, di luar masih dalam tema sih. Penyakit asma ini kan berarti bisa menimpa siapa saja ya dok ya, nggak mempengaruhi umur kan ya dok ya? Iya, betul. Tidak mempengaruhi umur terutama kalau udah ada genetik gitu. Nah, kalau misalkan yang ada pasien asma terus berangkat haji misalkan dokter, haji itu kan lama dan itu kan iklimnya tidak sama dengan di Indonesia kan, kalau di sana cuacanya juga tidak sama, makanannya juga tidak sama. Bisa jadi pencetusnya di sana juga lebih ekstrim munculnya daripada di tanah air begitu. Nah, itu kira-kira yang harus dilakukan si pasien asma ini ketika berangkat haji itu kira-kira persiapannya apa sih, Dok? Jadi sebelum berangkat haji yang pertama dia harus konsultasi sama dokternya. Oke. Kalau memang dia sudah lewat asma sebelumnya. Betul. Konsultasi sama dokternya, kira-kira nanti obat apa aja yang harus dibawa ke sana seperti itu. Terus nanti kalau ada serangan apa aja yang harus dilakukan itu konsultasi ke dokternya. Baik. Nah, terus nanti sama dokternya pasti obat yang dia bawa dianjurkan untuk dibawa ke sana. Nah, pasti harus dibawa obatnya kemana-mana. Harus dibawa ke mana? Waktu haji ke sana harus dibawa. Betul. Obat yang selama ini di sini dia Diminum, pakai. dikonsumsi begitu ya harus dibawa. Terus nanti di sana juga harus dilaporkan juga kalau dia ada riwayat sakit asma. Seperti itu. Tapi kalau kayak gitu untuk sebagian orang yang menderita asma, cuaca ataupun iklim kayak gitu-gitu pengaruh banget nggak sih dok ke pasien gitu kira-kira? Ada yang pengaruh, ada yang enggak. Karena masing-masing orang Oh iya, beda-beda. kembali lagi pencetusnya tadi ya dok. Tapi insya Allah ya enggak usah khawatir. Maksudnya asal dia Tahu, prepare betul, betul. bahwa obatnya dikonsumsi dengan betul, insya Allah aman. Nah itu mungkin yang harus dimanapun insya Allah aman. dipersiapkan ya dok ya, untuk masyarakat yang mungkin mengalami asma tapi mau berangkat haji juga nggak perlu khawatir sebenarnya. Bisa dikonsultasikan dulu terhadap dokternya, dokter paru terutama. Nah ini kalau misalkan ngomongin soal studi kasus lagi dok ya, ini kan juga ada nih fenomena gunung meletus kayak gitu-gitu dok. Itu kan juga biasanya kan ada debu dan lain sebagainya. Itu kira-kira untuk orang yang terkena asma ini kan pasti akan sangat beresiko Bahaya, ya beresiko, dok ya? betul. Kira-kira apa yang harus dilakukan dokter? Ya kalau dia tinggal di daerah gunung, Berapi gitu daerah ya? berapi yang daerah gunung yang masih aktif, Aktif begitu? ya saran saya nomor 1, kalau misalnya masih aktif ya, masih banyak. Kadang kalau enggak meletus ya, kadang gunung yang aktif kan kadang keluar belerangnya. Iya. Belerang itu pun juga bisa mencetuskan asmanya Asma si kambuh. pasien. Kalau memang dia tidak tahan dengan belerang itu, ya saran saya nomor 1 ya pindah. Pindah dulu kalau memang memungkinkan ya? Kalau dok? memungkinkan pindah. Betul. Tapi kalau tidak bisa ya itu tadi dibantu dengan obat. Itu tadi. Terus Benar. rumahnya gimana, cara ventilasi rumahnya yang bagus, jadi udara itu bisa keluar masuk. Jadi selain dengan obat juga lingkungannya yang harus kita atur juga seperti itu. Iya. Prepare dulu deh sedari dini, apalagi kalau tahu lingkungan tempat tinggalnya tuh gunungnya masih aktif, yang dikhawatirkan sewaktu-waktu meletus gitu. Kalau Mungkin- gunung meletus ya, misalkan ini gunung mau meletus ya, sebisa mungkin dia segera pindah. Betul. Jangan sampai Kalau nunggu meletus memungkinkan baru. itu tadi. Iya, maksudnya pindah sementara. Iya, Maksudnya pindah betul. sementara. Pindah Pindah ke sementara. mana? Ke rumah keluarganya, sanak saudaranya yang di tempat lain atau gimana? yang mungkin lebih aman untuk Lebih dia. aman. Terutama untuk pasien-pasien asma yang kategorinya mungkin sudah berat ya dok Iya, ya. karena debunya itu kan banyak sekali ininya, Pak. Kandungan-kandungannya ya dok ya, yang bisa jadi pemicu itu tadi, pencetus si asmanya kambuh lagi. Kan dulu kan pernah Gunung Kelut yang meletus dokter di tahun berapa ya saya lupa. Itu kan juga debunya itu kan kemana-mana dan itu kita harus
harus menutup diri betul-betul. Iya, waktu orang itu. yang nggak asma aja bisa terganggu Nah, kok. bener. Apalagi ini yang asma. asma, betul. Dengan kondisi yang seperti itu gitu, yang tuh harus lebih aware berarti pemirsa, aware dengan kondisinya sendiri maksudnya ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi pemirsa pembahasan seputar asma ini. Jadi untuk pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sehat Selalu, masih membahas seputar asma, penyakit kronis pernafasan yang harus segera ditangani bersama Dr. Yuyus, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Tadi sudah banyak sekali pembahasan seputar asma yang dibahas ya, dan juga tadi kayaknya udah sempat nyinggung soal pengobatan ya dok ya di awal ya. Tapi kalau mungkin lebih mendetail seputar pengobatan ini, dari pengobatan si asma ini kira-kira seperti apa sih dok? Mungkin dari beberapa levelnya itu tadi kira-kira bagaimana? Jadi pengobatannya itu tergantung gejalanya. Tergantung gejalanya. Tergantung gejalanya. Seberapa berat gejalanya, seberapa sering dia kambuh. Nanti kan obatnya beda-beda. Benar. Kalau dia jarang kambuh, mungkin kambuh sebulan sekali, seminggu sekali, sebulan 4 kali, ya itu tidak perlu obat yang harus dipakai rutin. Oke. Jadi cukup obat yang dipakai kalau kambuh sewaktu-waktu aja. Terus yang kedua, kalau misalkan gejalanya itu sering kambuh, seminggu lebih dari 2 kali, sering terbangun tengah malam karena sesek, sering mengalami gangguan aktivitas, ya harus dibantu dengan obat. Jadi obatnya harus dipakai, harus dikonsumsi dalam jangka waktu yang ditentukan. Dipakai rutin. Jadi prinsip pengobatan orang asma itu nomor 1 adalah kenali pencetusnya, hindari pencetusnya. Terus prinsip yang ketiga, orang asma tidak boleh bolak-balik kambuh. Karena kalau bolak-balik kambuh, nanti semakin sering kambuh, semakin susah nanti kita mengontrolnya. Betul. Biar tidak bolak-balik kambuh, ya itu tadi. Balik lagi ke pertama dan kedua. Obatnya harus dipakai rutin. Sampai kapan? Sampai nanti gejalanya membaik. Sampai gejalanya membaik, seseknya sudah jarang kambuh, nanti mulai kita turunkan dosisnya. Bagus lagi, turun dosis lagi. Bagus lagi, baru bisa dilepas obatnya. Jadi kan kadang ada pasien, wah sudah enak ini, tak kontrol. Akhirnya nanti sebulan kambuh lagi, sering kambuh lagi, seperti itu. Karena yang nggak sesuai anjuran tadi, waktunya kontrol harusnya untuk melihat kondisinya apakah sudah baik atau betul ya dok ya, atau belum begitu ya dok ya. Jadi paling tidak tetap harus dikontrol dulu. Kalau memang sudah jadwalnya berobat ke poli, ya dikontrol ke poli, dicek lagi. Kan yang paling tahu dokternya, kan kita nggak ngerti ya pemirsa ya. Tapi itu tadi aja sudah cukup untuk tahapan pengobatannya seperti itu berarti ya dok ya. Yang penting patuh aja. Kuncinya patuh, manut. Manut ini nggak boleh ngeyel. Insya Allah bagus. Insya Allah bagus hasilnya. Sebenarnya bukan ngeyel, maksudnya sebenarnya kita sering diskusi sama pasien. Kalau sama-sama terbuka ya dok ya. Jadi gini, kadang pasien sudah rutin pakai obatnya, tapi sudah berusaha maksimal menghindari pencetus, tapi kok masih sering kambuh. Nah itu nanti kita diskusi sama pasiennya. Kita cari kenapa ini kok masih sering sesek. Seperti itu. Berarti pokoknya intinya dikomunikasikan. Betul dikomunikasikan. Hubungan pasien dan dokter itu yang paling penting adalah komunikasi. Nah, ini karena saya bilang ini kalau bapak sudah teratur, ini yang tidak bisa ngobatin saya ini berarti ini. Untuk ngajak guyonnya begitu ya dokter ya, supaya bisa sama-sama introspeksi diri. Oh kira-kira apa nih yang kurang? Udah begini tapi kok nggak bisa kan gitu ya dok ya. Nah tapi kalau misalkan membahas seputar pengobatannya nih dokter. Kalau tadi kan dokter sempat sampaikan bahwa si pasien asma ini kan itu kan si saluran pernafasannya itu kan menyempit gitu ya, makanya menimbulkan dia sesak nafas. Nah itu kira-kira ada nggak sih dokter tindakan operasi yang untuk membuat si saluran nafas ini jadi tidak menyempit begitu, atau mungkin tindakan operasi apa yang mungkin bisa dilakukan terhadap pasien asma gitu kira-kira? Ada gak? Kalau untuk tindakan operasi untuk pasien asma itu tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada, karena ini hubungannya, jadi sifat menyempitnya saluran nafas ini
bukan karena faktor anatomis. Oh. Bukan faktor. Kalau faktor anatomis dia saluran nafasnya menyempit, ya dioperasi dilonggarkan. Berarti Bukan. secara natural memang seperti itu sebenarnya. Ini secara jadi lebih ke arah. Jadi sifat sensitif ini kalau dia kena pencetus, dia saluran nafas itu akan mengeluarkan semacam zat-zat. Zat-zat itu yang sifatnya dia menyebabkan penyempitan di saluran nafas. Saluran nafas. Jadi untuk tindakan operasi tidak ada. Tidak ada. Untuk asma itu untuk tindakan operasi tidak ada. Oke, berarti bukan berarti meskipun dia menyempit terus bisa dioperasi untuk dilebarkan lagi, nggak bisa ya dok? Penyempitnya itu kan sifatnya dia menyempitnya reversible. Jadi bisa melebar lagi. Bisa kembali lagi. Kecuali kalau yang udah butuh operasi itu ya? yang menyempit permanen itu harus dilebarkan lagi. Itu bisa. Ada beberapa kondisi lah. Yang jelas bukan asma. Yang jelas bukan asma. Yang jelas bukan asma. Jadi itu tadi ya pemirsa, bahwa penyakit asma ini tidak ada tindakan operasinya. Tidak ada. Yang paling penting adalah mengontrol si asma ini agar tidak sering kambuh, itu aja. Betul. Sudah cukup. Nah oke. Nah ini untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, saya nyantek dulu. Apakah ada anak kecil yang menderita asma itu terus kemudian mendapatkan pengobatan yang sama atau ada pengobatan khusus? Karena mungkin kan anak kecil dengan orang dewasa kan biasanya anak kecil nggak mau minum obat atau nggak mau diuap atau apa kayak gitu-gitu. Kira-kira bagaimana dokter? Jadi pada anak-anak sama dewasa pada prinsipnya obatnya sama. Obatnya sama? Pada obatnya sama. Nah sekarang itu kan obatnya lebih enak. Jadi kalau dulu kan obat minum, kalau sekarang kan obat yang inhaler namanya. Jadi obatnya itu cukup dihisap. Yang disemprot? Dihisap, ya. Ada disemprot, ada yang dihisap. Oh beda. Jadi, ya, disemprot dan dihisap beda ya. Jadi itu tidak ada rasanya, tidak ada pahit atau apa. Yang jelas untuk anak kecil dia akan lebih nyaman. Nah, obatnya insya Allah lebih aman. Jadi obat semprot ini, obat hisap ini dosisnya 50 kali lebih kecil dibanding obat yang diminum. Dia langsung masuk ke saluran nafas. Jadi efeknya efek lokal. Bukan efek lokal di saluran organ nafas. Tubuh berarti. Bukan ke. Jadi mempengaruhi organ lainnya itu lebih kecil. Otomatis efek sampingnya jauh lebih kecil. Nah itu untuk konsumsi obat apa tadi dokter, hisap dan juga uap ya dokter ya, semprot itu tadi, itu berarti tetap harus ikut resep dokter ya? Nggak boleh beli sembarangan, aku asma nih mau beli di apotek, nggak boleh ya dok? Iya, karena dosisnya itu kan naik turun. Kalau misalkan bagus nih, sudah bagus, ya sudah dosisnya turun. Tapi sudah sesuai dosis, tapi kok masih sering sesek aja, ya mungkin kita cari kenapa. Atau yang kedua mungkin dosisnya yang kurang, nanti dosisnya dinaikkan seperti itu. Kalau untuk anak sama dewasa ya jelas beda di dosisnya. Beda di dosis. Kalau untuk jenis obatnya kandungan yang ada di obatnya sama. Cuman beda jenis obatnya aja. Beda dosisnya. Beda dosis ya. Beda dosisnya maksud saya. Nah, tapi ini kalau misalkan nih dokter, yang harus dilakukan pertama kali nih mungkin jika kita nih mulai merasakan gejala asma, yang belum tentu asma juga kan berarti ya dokter ya, tapi mungkin ada mulai gejala asma ini, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah boleh mendoktrin diri sendiri, aku kena asma nih, minum obat obat asma aja deh yang ada di apotek mungkin, yang dijual bebas di pasaran gitu, kira-kira bolehkah seperti itu atau langsung ke dokter? Boleh sih, sebenarnya boleh. Oh boleh? Boleh aja, jadi boleh aja. Tapi dengan syarat, misalkan kalau kok bolak-balik kambuh, itu waktunya diperiksakan ke dokter. Itu malah nanti memudahkan kita sebenarnya juga. Ya, memudahkan gimana nih? Memudahkan gini, jadi dok saya sudah konsumsi obat ini. Tapi kok enak, maksudnya nafasnya enak. Terus nanti selang lama kambuh lagi. Oh ini jangan-jangan saluran nafasnya hipersensitif, lebih sensitif. Terus ada pasien, dok saya sudah minum obat, gimana bapak setelah minum obat ini? Nggak ada efeknya dok. Berarti bukan asma. Oh gitu. Maksudnya dalam arti lebih secara memudahkan. Secara tidak langsung memang membantu dokter untuk mendiagnosis ya dok. Tapi kadang banyak pasien juga langsung beli sendiri ke apotek. Kan bilang saya sesek, biasanya sama apotek dikasih obat
obat apa? Ya memang obatnya orang asma. Oh gitu. Sama apotek. Ya kan dari apotek sini kan juga emang petugas Farmasinya kesehatan, tahu. farmasi ya dok ya. Jadi nggak serta-merta dikasih obat gitu aja, enggak. Pasti tetap diajak ngobrol dulu, ini Betul, asmanya ya. udah berapa hari bu, pak gitu. Seseknya sudah berapa lama? Mungkin dia harus ngasih obat ini. Ya nanti kalau belum ada perbaikan, periksa ke dokter. Tapi tetap alangkah baiknya langsung dibawa ke dokter. Betul, kan, dok? itu nomor satu sebenarnya. Iya. Ya kalau misalkan jauh dari akses rumah sakit mungkin ya Betul. dok ya, itu mungkin boleh minum obat yang dijual di pasaran nggak apa-apa, tapi tetap dalam batas normal ya Sifatnya dok. sementara. Bener. Kalau untuk emergensi aja. Betul. Misalkan Kalau tengah sudah malam, berulang-ulang ya Nah. lebih baik diperiksakan. itu kalau masih berulang-ulang tapi masih minum obat pasaran nih, pasiennya jaluk digedok. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya dokter. Dan untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu, membahas seputar asma, penyakit kronis yang harus segera ditangani ya. Ini sudah di segmen terakhir, mungkin saya ingin kembali menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah terkait dengan rumah sakit DKT yang memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI, juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check up kesehatan untuk para TNI, Polri maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Oke, karena sudah di segmen terakhir, pertanyaan jadi nggak banyak-banyak nih dok. Tapi jadi poin penting nih di segmen terakhir ini pemirsa ya, jadi tolong disimak baik-baik. Nah, apakah asma ini bisa menyebabkan komplikasi? Nah, bisa nggak sih dok sebenarnya? Bisa. Oh bisa ya? Bagaimana itu tahapan-tahapannya kok bisa sampai bisa menyebabkan komplikasi itu seperti apa? Ya kalau asma tidak ditangani dengan tepat, asma yang sering kambuh, asma yang tidak ditangani dengan tepat, nanti komplikasinya jangka panjangnya dia jadi namanya, kalau kita menyebutnya PPOK. PPOK itu penyakit paru obstruksi itu. Oke, PPOK. Kronis menaun. Nah, yang PPOK itu tadi saya bilang saluran nafasnya yang menyempit permanen. Oh, Nah, jadi komplikasinya terus-terusan. ya gitu. akhirnya dia seseknya menetap. Kalau asma kan seseknya kumat-kumatan. Benar. Diobati bisa normal lagi. Nah, Normal kalau lagi. PPOK ini dia seseknya menetap. Dia untuk aktivitas sedikit aja gampang menggeh-menggeh. Oh. Itu. Terus yang kemudian yang asma maksudnya asma yang tidak ditangani tepat, dia waktu serangan nih. Kalau tidak ditangani tepat ya ini lama-lama bisa jadi gagal nafas. Kalau tidak segera ditangani dengan tepat. Tidak segera konsumsi obat, Tidak disadari juga di awal begitu ya. Akhirnya bisa jadi gagal nafas. Kalau gagal nafas itu ya sudah sangat terlambat sekali kalau gagal nafas itu. Akhirnya bisa meninggal pasiennya. Tapi dokter sering nemuin nggak sih pasien yang memang dia punya asma, kemudian saking tidak sadarnya sampai terjadi gagal nafas begitu, sering nemuin nggak kalau di Madiun Jarang sendiri? sih, Jarang. Alhamdulillah jarang. Alhamdulillah jarang. Alhamdulillah Jadi jarang. rata-rata sudah aware dari awal mungkin ya dok ya. Biasanya ada disertai dengan infeksi. Infeksi apa itu dok? Di paru-parunya? Infeksi parunya. Nah, infeksi yang berat akhirnya infeksi berat delalah punya asma. Wah. Baru akhirnya dilakukan pengobatan dari situ. Jadi gejalanya jadi lebih berat. Seseknya mungkin lebih parah. Seseknya lebih gitu parah. ya. Dan mungkin ada efek-efek lainnya juga ya dok ya. Nah, oh ya ini pertanyaan dokter. Ini nggak tahu nih apakah kaitannya dengan asma atau enggak. Cuman beberapa waktu kalau misalkan di luar gitu atau di rumah sakit atau mungkin kita scroll media sosial tuh ada nemu orang yang mungkin menggunakan alat bantu yang ada di sininya nih loh dokter. Apa sih? Apa? Itu karena rokok atau apa ya yang yang dilubangi. Oh, yang dilubangin. Nah, itu karena apa tuh? Apakah faktor PPOK yang sampai parah bisa sampai kayak gitu atau gimana sih dokter yang kayak gitu? Dilubangin ini kan sebenarnya dilubangin ini kan karena dia ada hambatan di saluran nafas atas.
Oh, saluran nafas atasnya dia Jadi terhambat. iya, mungkin ada apa, ada sesuatu, ada tumor atau apa yang menghambat saluran nafasnya atas. Oh, Otomatis mau nggak mau di bypass. di bypass yang ada Dibuatkan di sini. lubang di Oh, sini. iya, yang ada lubangnya itu, dokter. Jadi Oh, bukan ya, berarti karena asma. bukan. Oh. Bukan. Saya mikirnya kalau misalnya kayak gitu kayak asmanya udah parah banget bukan, gitu. bukan. Itu biasanya orang yang dengan gangguan di saluran nafas atas. Jadi saluran nafasnya sampai menyumbat di saluran nafas atas. Otomatis mau tidak mau dibuatkan lubang di sini Untuk bernafas. untuk bernafas. Oke, ya itu salah satu pertanyaan out of the box lainnya. Nah ini karena sudah di segmen terakhir dokter, ini yang pertanyaan nggak kalah pentingnya juga. Mungkin ada nggak sih tips atau trik dari dari dokter spesialis paru kepada pasien asma untuk mencegah asma gitu, atau mungkin pasien yang belum asma deh, yang jangan asma deh. Kira-kira gimana dokter? Jadi gini, kalau nomor satu biar tidak sampai asma. Jadi asma itu yang nomor satu kuncinya adalah bakat. Betul, bakatnya Misalkan dulu. kita orang punya tua. nggak gitu. Gimana caranya supaya anak saya jangan jadi asma? Asma, Nah, oke. yang jelas kita susah untuk mencegah dia tidak jadi asma. Tapi yang bisa kita lakukan adalah asma ini kan tidak akan muncul gejala kalau dia tidak terpapar. Pencetusnya. Nah, pencetusnya ini sebisa mungkin jangan sampai si anak ini sering-sering terpapar oleh pencetus. Pencetus, oke. Apa aja ya, misalkan rokok, terus Polusi. jajan-jajanan yang bikin Oke. dia alergi, polusi, asap-asap seperti itu ya benar-benar dihindari. Oke. Itu untuk mencegah biar anaknya nanti ke depannya tidak jadi asma. Karena secara bakat dia sudah punya. Nah, gimana caranya biar bakatnya ini tidak muncul? Iya. Ya, Biar itu tadi. terpendam aja. Jadi pajan-pajanan mulai sekarang harus benar-benar Perhati. diperhatikan. Asap-asap itu harus Itu yang paling penting ya Paling dok. penting. Ya. Cukup dari situ aja, karena memang si asma ini munculnya ya karena bakat, bukan karena tiba-tiba muncul itu tadi ya dok betul. ya. Nggak mungkin tiba-tiba sakit asma gitu, nggak. Berarti bisa jadi karena ada bakat dari genetik dari keluarganya yang masih sedarah begitu. Nah, karena dari segmen terakhir dokter, mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah terkait dengan asma ini, silakan. Jadi asma ini saya sering bilang kepada pasien, maksudnya dok asma saya kok enggak hilang-hilang. Nah ya memang susah hilangnya karena asma ini kan penyakit bawaan. Betul. Kuncinya nomor satu adalah ikhlas. Ikhlas kalau punya asma, kontrol rutin, anjuran dipatuhin, insya Allah nanti asmanya bagus-bagus sendiri, insya Allah nanti asmanya akan hilang-hilang sendiri. Seperti itu. Karena semakin sering kita berusaha, ya Allah asmaku bicaranya ben hilang, itu nanti malah semakin asmanya nggak hilang-hilang itu nanti. Karena bikin stres ya dok ya. Karena kan nggak enak sekali kalau asmanya bolak-balik kampung itu. Betul. Meskipun sudah rutin. Jadi orang asma itu ada yang selamanya pakai obat, ada yang bisa lepas obat. Itu kita nggak tahu, maksudnya dok saya bisa lepas obat enggak? Saya nggak bisa menjanjikan. Nah, ada yang bisa, ada yang enggak. Ya pokoknya kuncinya nomor satu ikhlas, kontrol rutin, insya Allah nanti bagus asmanya. Iya, yang paling penting itu aja deh, dengerin kata dokter, udah nurut sama dokter, insya Allah nanti asmanya tidak akan sering kambuh. Oke pemirsa, nah ini mungkin pemirsa sudah mendengarkan, saya yakin dari awal nih terutama ya sampai di segmen terakhir pasti sudah terjawab semuanya pertanyaannya seputar asma. Kalau memang saat ini pemirsa sedang mengalami gejala asma, alangkah baiknya langsung dibawa ke dokter spesialis paru, terutama di DKT ada poliparunya, bisa langsung periksa ke sana bertemu dengan dokter Yuyus untuk berkonsultasi seputar sakit yang diderita. Begitu ya dokter ya. Betul. Terima kasih banyak dokter Yuyus sudah Sama-sama, datang Mbak ke Agni. Studio Sakti, sudah sharing bersama pemirsa yang ada di rumah, dan juga terima kasih juga untuk Rumah Sakit DKT. Teman-teman DKT titip salam ya dokter ya. Selamat bertugas kembali setelah ini. Dan juga yang pasti terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah atas kebersamaannya selama 1 jam. Saya Agni Saraswati bersama dokter Yuyus dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa.